Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai dan yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, warga desa Sri Tanjung, wabil khusus kepada yang rambutnya keren. Ternyata Pak Latifnya rambutnya keren. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, saya langsung singkat saja, karena kunjungan saya itu nanti semuanya dari desa ke desa ke desa ke desa. Hajat kami itu adalah untuk menghadapi pemilu legislatif atau pilpres 2024. Nyoblosnya nanti Februari tahun 2024, di bulan Februari tanggal 14. Ini masih bulan September. Biasanya itu perhelatan atau ngebut itu bulan Januari, ya kan? Pada saya, gitu ya, betul ya. Nah, kenapa saya bulan ini nggak takut? Apa Ibu sama Bapak lupa nanti bulan Februari masih lama? Nggak takut saya. Karena apa? Karena ada satu hal rahasia saya. Tapi saya nggak pakai ilmu-ilmuwan, Pak. Ya, ini ilmu asli, ya, akademisi asli dan sangat rakyat ilmu saya ini. Ya, jadi bukan aneh, bukan ajaib. Ya, cuma saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Tahun 2019 pemilu yang lalu Bapak Ibu milih toh? Iya. Milih kan? Ya. Milih presiden juga. Milih caleg RI juga. Kabupaten provinsi juga. Semua dipilih, ya kan? Nah, khususnya kalau pilihan caleg RI, ya, DPR RI ya, pusat ya, namanya pusat disebutnya. Milih juga dong. Milihnya caranya apa? Nyoblos. Nyoblosnya gimana? Begitu dong. Lihat gambar dong. Ya, gambar sama nomor urut kan, sama nama, ya kan? Oke, saya tidak tanya siapa yang Bapak Ibu pilih kemarin. Tapi yang Bapak Ibu pilih kemarin itu kenal nggak? Nggak kenal, Pak. Nggak kenal. Kenapa dipilih, Pak? Bingung. Jadi siapa yang mau dipilih karena RI jauh kan? Padahal Bapak Ibu ya, saya ini bukan anggota DPR RI. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu. Datang ke Pesuji membantu masyarakat register, masuk ke Tulang Bawang, masuk ke CLT, Audi, Astra, semuanya itu saya masuk. Ya, sampai terakhir saya diangkat keluarga sebagai marga Swayumpu dengan gelar saya adalah Pangeran Sejagat. Jadi saya ini sudah jadi masyarakat adat marga Swayumpu, Megopak. Ini. Ya, jadi saking karena saya sering di sana. Padahal saya orang Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu memilih, kemudian Bapak Ibu punya keluhan Bapak Ibu adukannya kemana? Ngadunya kemana Bapak Ibu? Tidak bisa ngadu dong? Lah nggak kenal Pak? Nggak kenal, betul. Iya kan? Nah kalau nggak kenal, gimana ceritanya? Sementara tugas daripada anggota DPR itu adalah membela, memperjuangkan masyarakat. Lah saya dari Jakarta datang tidak duduk sebagai anggota DPR RI, saya membela, memperjuangkan hak masyarakat yang ada di Mesuji, yang ada di Tulang Bawang, yang ada di Tulang Bawang Barat. Dulu nggak ada Mesuji, nggak ada Tulang Bawang Barat, yang ada hanya Tulang Bawang. Betul? Nah, berarti kan saya udah lama nih, Bapak Ibu. Masuk dari tahun 2008. Ya kan?
Maka oleh karenanya tadi Mas Trubus bilang, Mas Trubus ini adalah backingan, tukang pukulnya perusahaan. Kalau saya bukan tukang pukul, tukang mikirnya untuk masyarakat. Karena saya nggak ada jiwa berkelahi gitu loh ya. Kalau saya, kalau di karate, kalau Mas Trubus dan Pak, kalau saya dan kawan-kawan. Kawan saya banyak yang jago karate gitu kan, nggak perlu saya, kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tahun 2024 harus kita rubah. Setuju? Harus kita rubah Bapak Ibu. Ya. Kita harus pilih pimpinan atau wakil, bukan pimpinan ya, wakil daripada rakyat itu yang kita kenal. Sehingga ketika kita punya masalah, kita bisa ngadu Bapak Ibu. Kalau kita ngadu kepada hati kita tentang keluh kesah kita, ya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Kita sholat, habis sholat, kita berdoa, ya kan, kita mohon pada Allah. Itu sudah menenangkan. Tetapi kalau masyarakat yang kenyataannya ada kejadian, siapa ibu bapak ya, perangkat bapak ibu sudah ada dikasih fasilitas untuk dibantu oleh wakil rakyat yang dipilih setiap 5 tahun Jadi bapak ibu tahun 2024 bukan hanya lihat gambar, bukan hanya lihat bendera, lihatlah, pilihlah calon legislatif yang akan mewakili bapak ibu sekalian. Ya, karena yang mewakili itu adalah perintah daripada undang-undang. Berarti Bapak Ibu berhak memerintah. Ya. Sekarang wakil rakyat, anggota DPR. Maaf kalau ada Pak Lurah. Bupati, wali kota, gubernur, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, presiden, wakil presiden. Yang gaji siapa, Bu? Saya. Betul? Rakyat, lewat mana? Kapan Bapak ngasih gaji? Loh, ya kan, tapi saya jawabnya masuk akal aja nih, Bu. Ya. Betul kata tadi bahwa dinyatakan yang bayar gaji itu adalah rakyat melalui pajak. Kita melek mata bayar pajak, Pak. Memang tidak, ini saya bayar pajak. Tidak. Kita beli aqua, ini harganya sudah sama pajak. Bapak-bapak beli rokok, ini sudah pakai pajak. Bapak ibu beli minyak, beli apa, semua sudah harga pakai pajak. Jadi negara terima, kita beli bensin, beli solar, beli minyak tanah, beli apapun, beli yang dan walaupun warung-warung kecil, kelontongan yang pakai apa itu pakai pajak, karena harga dijualnya setelah ditimpa pajak. Maka saya katakan melek mata pajak. Kalau nggak ada rakyat, siapa yang mau beli? Bob Hasan. Coba ibu ngomong, siapa nama saya, Bu? Bob Hasan. Itu aja udah, nggak usah pakai titel saya lah, udah capek, titel saya kebanyakan. Ya, jadi saya lah dulu yang pejuang Pak di Register 45. Ya, dari masa dikejar polisi, digusur, termasuk yang gusur Mas Trubus, perwakilan perusahaan, sampai Mas Trubus jadi sahabat saya sekarang. Tadinya musuh jadi pendukung saya bersama masyarakat, bahkan sekarang jadi tokoh Register 45 dia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Trubus ini sekarang. Semangat terus. Ya, jangan pernah pupus semangatnya untuk berada di depan masyarakat untuk membantu ya beban dan keluh kesah masyarakat. Ya, jadi itu Bob Hasan, BOB, singkatan dari Bersama Orang Baik. Bukan. Bersama Orang Baik. Hasan itu hasanah, ya, amanah dan baik hati. Maka kalau udah digabungin artinya baik-baik saja. Gak usah kelebihan, baik-baik saja. Haji Prabowo Subianto, beliau kita doakan agar tetap sehat, Amin. tetap tegak, Amin. tetap kuat. Amin. Karena yang akan beliau jalankan ketika beliau jadi presiden nanti adalah program hilirisasi. Bu, nggak usah pikir program hilirisasi buat siapa. Biar saya jadi pikiran. Ya, pikirnya Bob Hasan aja udah. Nah, artinya begini. Kalau hilirisasi itu, kalau sebelum hilirisasi Bapak Ibu, itu kalau kita punya sawit, punya karet,
kasih ke perusahaan, perusahaan langsung ekspor ke luar negeri. Jadi perusahaan neken harga kita. Karena nanti perusahaan akan bawa ke luar negeri pakai kapal laut, ongkos, pakai truk segala macam, itu dihitung. Jadi harganya mahal, maka perusahaan menekan harga, betul. Jadi perusahaan bisa menentukan harga. Nah, kalau hilirisasi Bapak Ibu, sekarang kalau ada ban motor, ban mobil mereknya Bridgestone, udah barang pasti itu produk luar negeri, betul Pak? Tapi kalau besok ada ban mereknya Sintayong, lah ya betul Bu. Kenapa? Karet itu nggak boleh dibawa keluar, harus kelola jadi ban di Indonesia juga. Maka yang mengolah ban itu di Indonesia dengan merek Indonesia, tenaga kerja akan banyak yang bekerja. Satu. Kedua, terpenting, harga panen petani tidak ditentukan oleh perusahaan, tetapi harga panen ditentukan oleh negara yang cukup, yang layak dan makmur. Itulah program yang akan diambil oleh Pak Prabowo besok. Sederhana saja, ya. Jadi kita doakan beliau, ya. Semoga kalau beliau jadi nanti seluruh siswa kita susunya terjamin. Ya, sudah diperhitungkan oleh beliau. Ya, jadi ada perubahan, tetapi melanjutkan program Pak Joko Widodo. Kalau Pak Jokowi itu hilirisasinya tentang tambang-tambang, kalau Pak Prabowo semuanya, mau sawit, mau aren, mau apapun, mau padi segala macam itu nggak boleh diekspor. Sehingga petani semua sejahtera. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian ya.